Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Sebuah program yang akan mewujudkan mimpi-mimpi mereka yang selalu berjuang demi orang-orang terkasih. Dan malam hari ini kita akan menyaksikan dua pejuang mimpi kita berjuang dan berupaya untuk mewujudkan mimpinya demi banyak orang. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada PT Samudra Marine Indonesia dan juga Inti Sumber Baja Sakti yang telah mendukung Mimpi Jadi Nyata selama ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa juga para dewan juri yang sudah hadir bersama kami di studio malam hari ini. Saya sapa yang pertama ada Bapak Bobby Chandra. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, selanjutnya ada Dokter Selvina. Halo dokter. Selamat malam Apa Dika. kabar? Selamat malam Baik. juga dokter. Baik, ada juga juri kita selanjutnya Bapak Hantau Chia. Selamat malam Bapak, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Ya, selamat malam. Baik, dan juga yang terakhir yang cantik sekali ada Ibu Lilitang. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Dita. Oke, sudah siap untuk melihat perjuangan mimpi dari pejuang mimpi kita malam hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu sebelum menyambut pejuang mimpi kita yang pertama. Baik, pastinya sudah tidak sabar. Ini dia pejuang mimpi kita yang pertama, Bapak Suheri Wiguna. Baik, sudah hadir di samping saya pejuang mimpi kita yang pertama, Bapak Suheri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sepertinya sudah siap ya Siap sekali. untuk mewujudkan mimpinya. Kalau boleh tahu nih Pak, pasti para audiens juga ingin tahu, para juri ingin tahu mimpi Bapak yang ingin diwujudkan itu apa? Saya ingin memberikan kacamata gratis untuk anak yatim dan duafa. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mimpi Pak Suheri. Bukan untuk dirinya mimpinya, tapi untuk para kaum duafa dan juga anak yatim. Sudah siap berjuang Pak malam hari ini? Siap. Silahkan maju 2 langkah. Terima kasih banyak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suheri apa kabar? Terima kasih. Baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata malam hari ini. Pak Suheri ini seperti yang tadi disampaikan oleh Dika adalah ketua komunitas Semut Tangsel. Sebelum kita bicara lebih lanjut nih mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Namanya kenapa Semut Tangsel Pak Suheri? Jadi Semut Tangsel, semut itu singkatan Sahabat Muda Tangerang Selatan. Karena kita anak-anak muda yang ada di kota Tangerang Selatan, komunitas yang berdiri untuk bidang sosial dan pendidikan gitu kan. Jadi singkatan ya di balik filosofi tadi itu juga ya. Berdirinya sejak kapan Pak Suheri? Kita berdiri semenjak tahun 2000 awal Januari ya. Alhamdulillah semakin solid ketika COVID melanda negeri kita dan istiqomah sampai saat ini masih bertahan. Alhamdulillah, semoga kedepannya juga terus bertahan dan makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita didirikan makin solid itu di saat pandemi di tahun 2020 kemarin. Motivasi untuk mendirikan komunitas ini apa Pak Suheri? Ya, jadi banyak anak-anak muda yang di sekitar kita tuh masih galau ya, masih mencari jati dirinya. Dari situ kita berniat berkumpul bersama-sama, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan. Masya Allah. Ada berapa anggotanya sekarang Pak? Sekitar 60 sampai 70 anggota. Wah cukup banyak juga ya. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh komunitas Semut Tangsel ini Pak Suheri? Saat COVID kemarin kita beri oksigen untuk yang membutuhkan para penyintas dan pasien, oksigen gratis. Kita ada mitigasi bencana, kita ada juga sunatan massal, santunan, juga
kacamata gratis untuk yatim dan duafa. Nah itu tadi mimpinya juga ya untuk memberikan kacamata gratis. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai mimpi untuk dapat memberikan kacamata gratis untuk kaum duafa. Dan kali ini Pak Suheri dan juga hadirin yang hadir di studio dan juga pemirsa, kita akan lihat kegiatan apa dan seperti apa komunitas tentunya Semut Tangsel ini melalui tayangan berikut. Anak-anak yatim ini takut untuk datang ke optik, apalagi khawatir ada harga-harga kacamata yang mahal gitu ya. Nah dari situ loh kita coba memberikan servis untuk mereka saat mereka mendapatkan kacamata dan memiliki penglihatan yang sempurna. Nah di situ kepuasan kita tuh. Wah luar biasa kalau melihat tadi. Sebenarnya apakah cukup banyak gitu Pak Suheri yang membutuhkan bantuan kacamata ini di Tangerang Selatan? Iya, khususnya di daerah saya tinggal ya, Ciputat dan Ciputat Timur. Ketika kita survei setelah PJJ kemarin, banyak teman-teman anak-anak yang menggunakan gawai ya, jadi matanya itu seperti ada gangguan gitu. Ya. Ada sekitar 30% ya kebutuhan dari kacamata tersebut itu Pak. Oke, jadi kacamata gratis ini cukup penting ya bagi mereka. Tadi kan kalau dikatakan Mas Suheri menyampaikan bahwa mereka takut datang ke optik, mungkin terkendala masalah biaya dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada kita. Iya, penting sekali ya. Karena mata itu awal pertamanya terekam sebuah pikiran gitu. Jadi bagaimana mungkin ya jika dari awal aja mata itu sudah bias melihat, rabun, blur gitu. Kita bagaimana membedakan ya baik dan benar atau bisa membedakan pembelajaran yang bagus seperti apa, menangkap materi seperti apa, seperti itu Pak. Ya. Ini kan untuk mengidentifikasi kan tentunya dibutuhkan pemeriksaan. Tadi Mas katakan ada beberapa rumah yatim gitu ya. Apakah itu datang door to door atau bagaimana cara mengidentifikasinya mereka membutuhkan kacamata untuk kegiatan sehari-harinya? Iya, kita datang ke asrama, kita datang ke rumah yatim, juga ke anak-anak yatim yang tidak berasrama. Jadi kita door to door ke setiap rumah-rumah yatim dan asrama itu. Jadi setelah diidentifikasi misal di asrama ini ada 10, misalnya di rumah yatim ini ada 10. Nah proses pemberian kacamata gratis ini berapa lama sekali atau berapa bulan sekali biasanya Mas? Kita melaksanakan kegiatan itu 3 bulan sekali atau ketika kas di komunitas kami mencukupi untuk melaksanakan kegiatan baru kita laksanakan gitu. Oke. Apakah ada kerjasama dengan pihak tertentu atau optik gitu? Iya. Jadi alhamdulillah ada rekanan temen aku tuh ada bisa optik gitu ya. Walaupun belum punya kios gitu, tapi dia berkomitmen untuk membantu kami untuk membantu pemeriksaan kacamatanya sampai jadi kacamata untuk anak-anak tersebut. Jadi sudah berapa banyak nih Mas yang akhirnya menerima manfaat dan bagaimana rasanya Mas Heri? Pastinya bahagia sekali ya bisa memberikan kacamata gratis untuk mereka. Iya, sampai saat ini baru sekitar 70 sampai 80 yang penerima manfaat. Ya, alhamdulillah saya sangat dengan kegiatan ini jadi bersyukur sekali karena ternyata masih banyak yang lebih membutuhkan kacamata, yang masih banyak yang membutuhkan penglihatan non normal gitu. Ya. Tadi mungkin saya ulang kembali ya, mereka takut datang ke optik gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman atau ada cerita tertentu? Ternyata di masyarakat umum itu mungkin ibu atau bapak mereka itu kurang begitu prioritas untuk menganggarkan kacamata karena keterbatasan finansial. Mungkin kacamata jadi kebutuhan yang dibelakangkan. Jadi karena kebutuhan masih banyak yang lain, jadi anak-anak tertunda untuk ke optik
atau takut untuk melaporkan bahwa dia sudah rabun gitu kan, dan takut juga akan harga yang mahal. Ya, mungkin bisa diceritakan juga kepada kami, terutama pada juri yang hadir di sini, pengalaman yang paling berkesan Mas selama menjadi ketua komunitas Semut Tangsel ini. Oh iya, selama menjalankan program kacamata gratis ini, anak-anak tuh begitu terima kacamata nih Pak, gimana rasanya itu? Dia bilang seperti dapat mata baru gitu. Masya Allah. Iya. Terus ada juga yang matanya minus sampai 5 itu, ketika diberi kacamata, ya ampun kayak melihat surga itu. Saking seperti apa ya, selama ini tidak bisa melihat detail. Saking selama ini blur, tidak detail dalam melihat gitu. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk sebagian orang dianggap hal yang tidak terlalu besar, tapi begitu besar maknanya untuk anak-anak ini. Dan semoga mimpi Mas Suheri dapat terwujud dengan memberikan lebih banyak lagi kacamata gratis untuk anak-anak yang membutuhkan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Mimpi Jadi Nyata sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan pejuang mimpi kita yang pertama Bapak Suheri. Pak Suheri ini adalah ketua komunitas Semut Tangsel. Mimpinya ingin memberikan lebih banyak kacamata gratis untuk anak-anak yatim dan duafa. Kita lanjut ngobrol lagi nih Pak Suheri. Jadi tentunya tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya banyak anak-anak yang membutuhkan ya kacamata gratis ini khususnya di daerah Tangerang Selatan. Nah dari hasil survei gitu kira-kira ada berapa jumlah kacamata yang dibutuhkan untuk anak-anak yatim dan duafa untuk kacamata gratis di daerah Bapak? Karena kami baru 2 kecamatan bergerak ya. Sebenarnya kebutuhan kami itu sekitar 1.000 sampai 1.500. Wow banyak, cukup banyak ya? Iya. Oke, yang sudah diberikan baru 70 tadi ya? 70. Wah jadi masih jauh ya, mudah-mudahan malam hari ini mimpi Pak Suheri bisa terwujud sehingga bisa memberikan banyak penerima manfaat dari kacamata gratis untuk mereka yang membutuhkan. Kita akan beri kesempatan kepada Dewan Juri, mungkin mau bertanya. Pak Bobi mungkin yang pertama kali bertanya, silahkan. Mas Suheri, terima kasih karena Mas Suheri sudah peka pada kebutuhan anak-anak yatim dan duafa yang mungkin terlewatkan. Tadi disampaikan kebutuhan kacamata ini seringkali dinomor 2-kan begitu ya. Padahal untuk bisa melihat jelas diperlukan kacamata. Nah, pertanyaan saya Mas Suheri, apakah Mas Suheri pernah dalam suatu kondisi harus menunda memberikan kacamata kepada anak-anak padahal segera dibutuhkan pada saat itu? Kami ingin tahu bagaimana dan apa yang dilakukan Pak Suheri pada saat itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bobi, silakan Pak Suheri. Iya, ketika kami datang ke asrama atau panti yatim, tujuan kami adalah mengedukasi ketika diperiksa gimana biar tidak nambah minusnya atau plusnya gitu. Bagaimana makanan-makanan yang bisa membantu kesehatan mata. Terus jika tidak ada anggaran gitu atau keterlambatan banyak faktor, akhirnya kita menunda memprioritaskan yang paling besar minusnya atau plusnya gitu. Ya misalnya yang kita prioritaskan yang minus 3 dulu ke atas gitu. Jadi yang minus di bawah 3 kita pending sampai menunggu dana dari komunitas terkumpul. Seperti itu Pak. Oke, jadi begitu jawabannya Pak Bobi. Jadi yang diprioritaskan yang minus 3 ke atas, sementara saya aja nih minus 2 Pak, itu aja udah lumayan gak bisa baca gitu ya. Bagaimana kalau sampai dengan 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi di kesempatan malam hari ini saya akan mengundang salah seorang penerima manfaat ya. Dia ini namanya Moza, untuk itu kita panggilkan, kita berikan tepuk tangan untuk Moza Alzena Raihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moza apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Kamu kelas berapa sekarang Moza? aku kelas 5. Kelas 5. Ini kacamata baru? Iya, Alhamdulillah. Kapan dapatnya? aku dapat dari aku kelas 5. Dulu sebelum mendapatkan kacamata ini gimana tuh proses belajar mengajar, sama boleh diceritakan minus berapa ini kacamatanya? Aku minus 3. Minus 3, Iya. oke. Waktu dulu jadi kalau di sekolah atau lagi belajar ngaji itu tidak terlihat jelas dong? Iya, Tidak terlihat jelas, dan sekarang syukur alhamdulillah terlihat dengan baik dan jelas. Ada rasa apa lagi yang kamu rasakan setelah memakai kacamata ini? setelah aku memakai kacamata ini, ketika aku melihat sesuatu, penglihatan aku sudah kembali normal dan objek-objek yang cukup jauh itu juga sudah cukup terlihat, detail ketika oke. aku sudah melihat. Pernah minta dengan orang tua, kamu tinggal sama nenek ya? Iya, Sama nenek. Pernah minta sama nenek dulu? pernah. Apa tanggapan nenek waktu itu untuk Dulu tanggapan nenek pernah bilang karena dulu waktu itu kacamatanya cukup mahal sekali. Oke. Nah, gimana tuh ceritanya sampai akhirnya mendapatkan kacamata nih dari Pak Suheri? Dulu ada semacam program donasi kacamata gratis. Aku waktu itu ikut program donasinya. Waktu itu mata aku diperiksa dan aku disuruh tunggu beberapa hari untuk mendapatkan kacamatanya. Oke. Syukur alhamdulillah sudah mendapatkan kacamata. Terima kasih Pak Suheri, dan harapan kami lebih banyak lagi teman-teman Moza yang nantinya mendapatkan kacamata ke depannya ya. Kita beri kesempatan Ibu Lili mungkin ingin bertanya, boleh ke Moza, boleh ke Pak Suheri. Silahkan Bu Lili. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Selamat malam Pak Suheri. Wah, Pak Suheri ini luar biasa sekali ya. Itu secara tidak langsung Bapak sebenarnya juga mencerdaskan anak-anak bangsa loh Pak. Ya, karena dengan anak-anak itu punya kacamata, ya kan, mereka bisa belajar dengan lebih baik. Jadi Bapak juga termasuk pahlawan tanpa jasa ya sebenarnya. Iya, yang saya pengen tahu ya, Moza, apakah kamu setelah mendapat kacamata, apakah prestasi belajar kamu itu jadi meningkat nak? Iya, Iya ya, ya. Jadi Ibu juga mengharapkan semoga akan banyak moza-moza yang lain, ya. Juga Pak Suheri, apakah anak-anak yang lain yang setelah mendapatkan kacamata juga prestasi belajar mereka meningkat, Pak? Betul Bu, secara akademik ada peningkatan. Ya, karena saya zaman dulu waktu saya ingat jadinya Mas Ferdi, waktu kecil dulu saya sama seperti anak-anak itu, seperti Moza. Sebenarnya mata saya juga nggak kelihatan gitu, tapi saya juga nggak enak ngomong sama orang tua gitu, karena orang tua dulu juga pas-pasan ya. Terima kasih banget loh Pak Suheri. Semoga perjuangan Bapak malam ini untuk anak-anak yang lain dapat berhasil ya Pak ya. Saya doakan. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu Lili, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi Pak Suheri, seperti yang dikatakan Bu Lili, semangat terus, berjuang terus. Dan mudah-mudahan malam hari ini mimpinya jadi nyata. Silahkan, ini kesempatan terakhir untuk meyakinkan para dewan juri agar mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan pada kesempatan malam hari ini. Iya, terus terang sekali banyak moza-moza lain yang di belakang sana yang masih membutuhkan. Namun karena masih kecil, masih anak-anak, sehingga enggan untuk berbicara kepada orang tuanya. Apalagi mereka anak-anak yatim, anak-anak yang duafa, ya, yang jauh dari orang tua, mungkin di asrama seperti itu. Harapan kami ke depannya kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang Ibu bilang, untuk lebih banyak penerima manfaat lainnya. Seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan sekali untuk Pak Suheri yang luar biasa. Salah satu manusia terbaik adalah mereka yang dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk banyak orang. Mungkin Pak Suheri ini adalah salah satu sosok manusia terbaik. Semoga kita doakan agar mimpinya jadi nyata, dan tapi harus berjuang dulu dengan pejuang mimpi kita yang berikutnya. Siapa pejuang mimpi kita yang berikutnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.